A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Surat Al-Anbiya ayat 42. Kul ngucapa sapa sira Muhammad lahum maring kufar ngucap may yakla'ukum ing pengucap may yakla'ukum man utawi sopo iku yaklaukum jogo sopo man ing sira kabeh ayyahwadukum tegese jogo sopo man ing sira kabeh bilail ing dalam wayah wengi wan nahari lan ing dalam wayah raino minar rahmani saking Allah kang moho welas asih min azabihi tegese saking siksane Rahman. Inna zala lamun tumurun apa azabihi niku. Lamun tumurun apa azabi tumurun bikum kelawan sira kabeh aila ahada yaf'alu dzalik. Aila ahada tegese ora ana wong suci ku maujud yaf'alu bisa nglakoni sapa ahad dzalika ing mengkono-mengkono kal'i. Dzalika ing mengkono-mengkono kal'i. Masdare yaklaukum niku wal mukhatabuna la yakhafuna adzabullah li ingkarihim lahu wal mukhatabuna utawi wong kang padha den khitabi wong kang padha den omongi iku la yakhafuna ora padha wedi sapa sinten mukhatabun ora padha wedi adzabullahi ing siksane Allah li ingkarihim krana oleh ingkar mukhatabun lahu maring adzabullah bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun bal hum balik utawi kufar iku an dzikri rabbihim saking kitabe pangerane kufar ayat Qur'ani tegese Al-Qur'an nafsiri dumateng dzikri iku mu'riduna kang padha mingu ai la yatafakkaruna tegese ora padha mikir-mikir sapa kufar fihi ing dalam zikri rabbihim pon am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun. Surat Al-Anbiya ayat 46. Am lahum 43. Am lahum ya Allah ya Rabbi ya Karim am lahum apa toh balik iku kedue kufar am lahum balik apa toh iku kedue kufar fiha iku ing dalam am makna hamzati tapi maknane hamzah istifham tapi sing lil ingkari krana arai ingkar ai alahum tegese balik apa toh iku kedue kufar alihatun tai pira-pira pangeran tamna'uhum kang bisa nyegah sapa alihah ing kufar yang mampu melindungi mereka mimma saking barang yasuuhum kang ya Allah ya Rabbi ya Karim yasuhum kang ngelarani apa ma ing kufar kang nglarani apa ma ing kufar ya Allah ya Rabbi ya Karim min dunina saking sakliyane ingsun Allah ai alahum tegese apa toh iku kedue kufar man utawi wong yamna'uhum kang bisa nyegah ing kufar
minhu saking ma yasuuhum ghairana sakliyane ingsun Allah la yastati'una nasra anfusihim la yastati'una ora padha kuwasa sapa alihah ayil alihah tegese pira-pira pangeran nasra anfusihim ing nulungi awak dhewene alihah fala yang suruna mongko ora bisa nulung sapa alihah ing kufar. Wong mereka itu loh Tuhan sekutunya. Para orang-orang kafir tidak bisa menolong terhadap dirinya sendiri, maka ya secara otomatis tidak bisa menolong terhadap mereka orang-orang kafir. Walahum lan ora ono utawi kufar ail kufar tegese pira-pira wong kafir minna saking ingsun ai min adzabina tegese saking siksa ingsun iku yushabuna kang den reksa kang den joko yushabuna kang den reksa sapa kufar ayyujaruna tegese kang den selametake sapa kufar yuqalu den ucapake apa sahibakallah lafat sahibaka muga-muga asline maknane barengi tapi maknane njogo murate njogo murate niku njogo terus muga-muga barengi tau njogo ing sira sapa Allah Gusti Allah ai hafidho kategese njogo sapa Allah ing sira wa ajaraka lan nyelametake sapa Allah ing sira ya Allah ya Rabbi ya Karim bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur afala yarawna anna na'til arda nankusuha min atrafiha afahumul ghalibun surat Al-Anbiya ayat 44 ya Allah ya Rabbi ya Karim bal matta'na balik paring enak-enakan sapa ingsun akan tetapi justru aku beri sebuah kenikmatan haula ing mengkono-mengkono kufar wa aba'ahum lan pira-pira bapake kufar bima an'amna alaihim bima klan barang an'amna kang paring nikmat sapa ingsun alim ing atase kufar lan aba hatta tolah sehingga suwe dawa alaihim ing atase haula lan aba'ahum niku apa al umur ya umurnya panjang fal taru mongko nuli dadi kejelomprong dadi kebujuk dadi kejelomprong sapa haula lan aba'ahum bidzalika kelawan mengkono tulil umri tulil umri afala yarona mongko ora padha ningali sapa kufar ana ing saterane ingsun iku nakti teka sapa ingsun al ardo ing bumi nakti teka ta nyejo sapa ingsun al ardo ing bumi ainaksidu tegese nejo sapa ingsun ardohum ing bumine kufar nang kuswa hare ngurangi sapa ingsun ing ardo al ardo niku min atrofiya sange pira-pira pucuke ardo bil fathi kelawan den paringi kabuka den paringi kemenangan fathah nggih bil fathi kelawan den paringi kemenangan ala nabi ing atase Kanjeng Nabi dengan cara Kanjeng Nabi itu diberi futuh diberi kemenangan afahumul ghalibun afahum toh utawi sintan kufar iku al ghalibun wong kang padha ngelindih la ora koma nyen paringi koma teng la ngriku la ora humul ghalibun balin nabi balik ta Kanjeng Nabi wa ashabuhu balik ta Kanjeng Nabi wa ashabulan para sahabat Kanjeng Nabi iku al ghalibun tulis balin nabi ta Kanjeng Nabi wal ashabulan para sahabat Nabi iku al-ghalibun kul innama undirukum bil wahyi wala yasma'u summa du'a idza ma yundarun kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maring kufar innama undirukum angin pestine meten-meteni sapa ingsun ing sira kabeh
Ang mestine meten-meteni sapa ingsun ing sira kabeh meten-metenine bil wahyi kelawan wahyu minallahi saking Allah taala bil wahyi kelawan wahyu tegese Al-Qur'an minallahi saking Gusti Allah la mingki bali nafsi harakate la mingki bali nafsi ora saking awak-awakan ingsun ora saking arae awak-awakan ingsun. Wala yasma'u sumud du'a idza ma yungdarun lan wala yasma'u lan ora krungu sapa asumu wong kang padha tuli at-du'a ing doa pengundang ajakan idza ma yungdaruna ari kalane den uten-uteni sapa sum ya Allah ya Rabbi ya Karim bi tahqiqil hamzataini kelawan den waca tahqiq hamzah lurune dados sum wala yasma'u summat du'a ai hamzahnya dibaca jelas. Itu yang pertama. Yang kedua wa tazhil lisannya lan maca tashil ing hamzah kang nomor loro hamzah idza bainain dalam antarane hamzah wa bainal ya ilan ing dalam antarane ya qiraah yang kedua itu dengan membaca tashil ya membacanya itu antara hamzah dan juga ya hamzahnya idza pun cara kaedahnya orang Arab memang seperti itu tapi nggak bisa diterapkan dalam Al-Qur'an kecuali kalau ada qiraahnya. Pokoknya hamzah niku sering kali diganti dengan harokat yang menyesuaikan dengan diganti dengan huruf yang menyesuaikan dengan harokatnya. Harokat kasroh ya diganti ya, harokat dhammah ya diganti waw. Sering kalinya seperti itu. Harokat yang sebelumnya atau harokatnya dia sendiri. Mulanya ini kira yang keduanya wala yasma'u sumad du'a aidza. Jadi antarane ya ambil hamzah pun kita mayung darun mane niki mazaidah jenengan tulis mane niki didhawuhaken mazaidah mboten wonten maknane ida mayung darun ari kalane tenut-tenuteni sapa sum aihum tegese utahe kufar litarkihim krana oleh ninggal kufar al amala ing ngamal utawa nindakake bima kelawan barang sami'u kang padha ngrungu sapa sum ing mah minal ing dari baene saking tenut-tenuteni iku kasummi kaya dene wong kang padha tuli wala immassat hunafhatum min adzabi rabbika la yaquluna ya wailana inna kunna zalimin wala immasathum lan arikalane ngenani ing kufar apa nafhatun kedadian ringan ay waqatun tegese kedadian khafifatun kang enteng min adzabi rabbika saking siksane pangeran sira layakuluna mongko yektine padha ngucap sapa kufar ya wailana kerusaan ingsun litambi utawi ya iku krana are tambi ngelingake ai halakan tegese kerusaan ingsun inna zatanane ingsun iku kuna ana sapa ingsun iku dadi minawong kang padha dolim fil isyraki klan den sekutake wa tagzi klan nyekutake Allah wa tagzi bi Muhammadin lan ngorohake ing Kanjeng Nabi Muhammad. Terakhir kirang setunggal. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'aw wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surat Al-Anbiya ayat 46. Wa nadha'u lan nyeleh sapa ingsun. Wa nadha'u lan nyeleh sapa ingsun al mawazina ing pira-pira timbangan. Al-mawazina ing pira-pira timbangan al-qista kang adil kang jejeg apa mawazin dawatil adil tegese kang
tegese pira-pira kang duweni adil. Pira-pira kang duweni adil yaumil kiamati ing dalam dina kiamat ai fihi tegese ing dalam yaumil kiamah fala tudlamu nafsun fala tudlamu mongkoraten aniaya tidak didolimi apa nafsun awa-awaan syai'an kelawan suwi-suwi kang gede sama sekali tidak akan didolimi sesedikit apapun berupa min naksi hasanatin baine saking ngurangi ing kebagusan au ziyadati sayyiatin utawa nambahi ing kaolonan wa ing kana senajan ana apa al amalu ngamal iku misqala habatin sak timbangane ya Allah ya Rabbi ya Karim iku pundi wae iku misqala habatin sak timbangane biji min khardalin saking khardal biji sawi min khardalin saking sawi min khardalin ataina mongko bakal nekaake sapa ingsun Allah ataina mongko bakal nekaake khardalin saking biji sawi ataina mongko bakal nekaake sapa ingsun biha kelawan habbatin ai bimauzuniha tegese kelawan barang kang den timbange habbatin lan barang kang den timbange habbatin wa kafa bina hasibin wa kafalan cukup sapa bina ingsun Allah apane hasibina kang ngitung-ngitung lek cara makna kunane kang niti pirsa muhsina tegese kang bisa melanggeri kula syai'in ing saben-saben suwiji pun kita lanjutkan samangke kita nyampe ayat 43 tengriki dingendikaken teng ayat 43 tengriki dingendikaken kul may yaqla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun surat Al-Anbiya ayat 43. Kul may yaqla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman ucapkan wahai Muhammad siapa yang mampu menjaga kalian semua di waktu malam dan di waktu siang dari Allah Ta'ala dari siksanya Allah Ta'ala balhum an dzikri rabbihim mu'ridun akan tetapi merekalah yang berpaling daripada zikirnya artinya pengingat terhadap Tuhan mereka yakni Al-Qur'an. Terus ini secara garis globalnya ini mempertanyakan ini seperti yang didakwakan kalian Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya rien tengriki dikaken ayat 42 tengriki dikaken kullahum ucapkan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir man yaqlaukum ayyahfadukum siapa yang bisa menjaga kalian semua bilaili wan nahari di waktu malam dan di waktu siang minar rahman dari Allah Ta'ala yang maha pengasih ay min azabi yakni dari siksanya Allah Ta'ala ya ay in nazala bikum yakni tatkala siksaannya Allah Ta'ala itu benar-benar turun benar-benar datang benar-benar menghampiri mereka ay la ahada yaf'alu dzalik yakni tidak ada satupun yang bisa melakukan hal tersebut. Ora enek sapa wonge sing iso njogo awak dhewe teko sing njogo mereka orang-orang kafir dari siksanya Allah. Ora enek, Pak. Lek padha-padha siksane menungso ngono, manusia yang lain masih bisa melindungi. Orang lagi dibidik sama negara A, negara B bisa melindungi dan seterusnya. Tapi ini kul may yaqlaukum napa kul may yaqlaukum bil laili wan nahari
minar rahman. Siapa yang bisa menjaga kalian semua wahai orang-orang kafir di waktu malam dan di waktu siang dari siksaannya Allah? Siapa? Enggak ada. Ailah ahad yaf'alu dzalik. Enggak ada siapapun yang bisa melakukan hal tersebut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, cuma niki wal mukhatabuna la yakhafuna adzabullah diingkarihim lahu. Akan tetapi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang dikhitabi itu seolah-olah benar-benar sama sekali nggak ada takut-takutnya terhadap siksaannya Allah, karena mereka itu tidak iman terhadap Allah Ta'ala dan juga tidak iman terhadap Al-Quran. Orang dengar dikit kita kan kul ya Muhammadil mustahziin al-qailin la na'rifur rahman man yahfadukum minal laili wan nahar min adabihi in aradahu bikum. Ya, dengar dikit kita akan. Jadi ceritane awalnya ayat ini adalah ini berangkat dari orang-orang yang berani mengucapkan ma na'rifur rahman. Jadi ada sebagian orang-orang kafir yang mengatakan mereka itu tidak kenal terhadap Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Jadi ngomong secara jelas mereka berkata, mana arifur rahman, kami itu nggak mengenal Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, nggak mengenal Allah. Mereka berani ngomong seperti itu. Akhirnya jawabannya ya ayat ini, ucapkan kepada mereka wahai Muhammad, kalau memang mereka mengatakan bahwa tidak mengenal terhadap Allah Ta'ala yang Rahman, maka ucapkan, siapa yang mampu menjaga kalian di waktu malam dan di waktu siang dari siksaannya Allah tatkala siksaannya Allah Ta'ala itu datang dan menghampiri mereka. Sora enek Pak, lah siksaane Gusti Allah sing datang is nggak bisa ditolak dengan cara apapun. Pon, kita lanjutkan. Lah di dalam ayat ini yang didahulukan itu adalah billaili wan nahar. Pokoknya awak dhewe lek kepingin angen-angen nang ayat Al-Qur'an itu harus kritis. Napa harus kritis? Iki lapo? Kok dia yang didahulukan kok lail dulu, kok malam dulu? Kenapa kok enggak nahar dulu? Kok enggak siang dulu? Tengeri kan wa qaddima al-lail atau wa qaddama al-laila likasratil afati fihi. Memang sengaja di dalam ayat ini yang didahulukan adalah malam dulu daripada siang. Karena yang namanya malam itu adalah suatu hal, suatu waktu yang di situ lebih banyak kejadian-kejadian yang berbahaya. Luwe akeh kejadian berbahaya itu terjadi di waktu malam hari. Wong nyantet itu ya bengi, Mbak. Wong nyantet ya malam hari, wong maling ya malam hari. Wes pokoknya yang namanya waktu malam itu adalah bahasane likasratil afatifi. Karena banyaknya mara bahaya yang terjadi di waktu malam. Lek siang gak tapi akeh, yo enek tapi gak tapi akeh. Malah denger iki akan yang didahulukan adalah lail. Karena apa? Karena lail itu merupakan malam itu merupakan waktu yang di situ banyak terjadi mara bahaya. Pon, denger iki akan ngoten. Lah, cuma niki orang-orang yang dikhitab itu sama sekali tidak takut terhadap siksaannya Allah Ta'ala karena mereka itu ingkar terhadap Allah. Amang maknani lahu mang tak marji'e nang di. Karena bilang, amang marji'e lahu nang di guys. Diingkarihim lahu itu loh. Marji'e nang di. Ketemu borai lah ayat 42 loh. Sakurun. Ada liingkarihim lahu adabullah lahu maring Allah mawon aja nih Allah gantian. Jadi mereka itu sama sekali nggak takut terhadap siksaannya Allah karena mereka itu ingkar terhadap Allah. Ya ingkarnya hanya secara suratan saja. Kalau hatinya mereka itu sebenarnya sangat mengakui. Ya, kalau hatinya mereka itu sebenarnya sangat mengakui terhadap adanya Allah Ta'ala. Cuma mereka ingkar, cuma mereka congkak. Mulanya sampai mereka itu berani mengucapkan la na'rifur rahman. Kami itu enggak mengenal terhadap Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Pun, mereka tidak takut terhadap siksaannya Allah. Balhum ang dzikri rabbihim ayil qur'ani mu'riduna ayla yatafakkarun. Akan tetapi mereka orang-orang kafir dari
perkara yang mengingatkan terhadap Tuhan mereka yakni Al-Qur'an itu berpaling. Ai la yatafakkaruna fihi, yakni mereka tidak mau berpikir-pikir, tidak mau berangan-angan di dalam Al-Qur'an. Mulane teng mriki wal makna laisa lahum hafidun wala mani'un ghairur rahman ghairu annahum la yukhalifunahu li'iradihim an dzikrihi. Maknanya adalah sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang untuk menunjukkan ingkar. Artinya sebenarnya enggak ada yang bisa menjaga mereka kecuali Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Ghairu annahum la yukhalifunahu li'iradihim anhu, hanya saja mereka itu berpaling daripada Allah, berpaling daripada Al-Qur'an, berpaling daripada Al-Qur'an. Pun teng mriki dingendikaken kenapa kok bahasane niku fal makna annahu ta'ala niki bahasane teng mriki. Fal makna annahu ta'ala ma'an amihi alaihim lailan wa naharan bil hifdzi wal hirasah hum an dzikri rabbihim alladzi huwa at-dalail al-aqliyah wan naqliyah wa lataifil qur'ani mu'riduna fala yata'ammaluna fi syai'in minha liya'rifu annahu la kali alahum siwahu wa yatrukuna ibadatal asnam alladzi la haddalaha fi hifdzihim wa la fil in'ami alaihim. Dawanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tahu maknanya adalah besertaan dengan Allah Ta'ala memberikan nikmat terhadap mereka di waktu siang dan juga di waktu malam, dan Allah Ta'ala menjaga terhadap mereka, akan tetapi yang ada justru balasan mereka adalah berpaling daripada Al-Quran yang mengingatkan mereka terhadap Tuhan mereka. Pun, kita lanjutkan. Gimang kula macane wakeh. Kita lanjutkan lagi tentang ayat selanjutnya. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim walahum minna yushabun. Surat Al-Anbiya ayat 43. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Apakah mereka itu memiliki Tuhan-Tuhan yang mampu menjaga, melindungi mereka dari selainku, ya Tuhan dari selainku Allah yang mampu menjaga terhadap mereka. Pelawang sulimalih am lahum aliyatun tamna'uhum min dunina. Apakah mereka itu memiliki beberapa Tuhan dari selainku yang mampu menjaga terhadap mereka? La yastati'una nasra anfusihim. Tuhan-Tuhan mereka itu tidak mampu untuk menjaga terhadap dirinya sendiri. Walahum minna yushabun. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak mampu menjaga diri mereka sendiri, menyelamatkan diri mereka sendiri dari siksaanku. Pun ini sama, intinya sama. Tengeriki ngendikaken am lahum alihatun. Amnya di sini fiha maknal hamzah lil ingkar ai alahu. Apakah ini pertanyaannya, ini pertanyaan yang ingkar, apakah bagi mereka itu Tuhan-Tuhan selainku yang mampu menjaga mereka mimma yasu'uhum, dari perkara-perkara yang menyakiti mereka. Ai alahum man yamna'uhum minhu ghairana. Apakah bagi mereka itu Tuhan-Tuhan yang mampu menjaga mereka, melindungi mereka dari siksaannya Allah selain Allah Ta'ala? La yastati'un. Yang ada itu justru Tuhan mereka enggak mampu untuk menjaga dirinya sendiri. La yastati'una ayil aliyatu nasr anfusihim. Tuhan-Tuhan beralam mereka itu enggak bisa menjaga terhadap diri mereka sendiri. Fala yang surunahum, maka otomatis juga tidak bisa menjaga terhadap mereka. Pangerane ora iso njaga nang awake dhewe, pamane njaga sing nang disembah ya, njaga nang sing nyembah lho jelas ora ngarah. Mulane teng ngriki bahasane pakai fayatawahhamu ayyang suru ghairahum. Kalau diri mereka sendiri, para Tuhannya mereka, artinya para berhala itu tidak mampu menolong terhadap dirinya sendiri, apalagi menolong terhadap selainnya. Jelas tambah orang ngara, ngoten lho.
walahum ayal kufaru minna min adabina yashabuna ayyujaruna yuqalu sahibakallah ay hafidhaka wa ajaraka. Dan mereka orang kafir itu tidak akan diselamatkan dariku, yakni dari siksaanku, siksaannya Allah Ta'ala. Sahibaka yushabun itu berawal dari makna dari lafaz sahibakallah yang maknanya ay hafidhaka wa ajaraka. Pun tengeriki inti dari ayat ini adalah mempertanyakan terhadap mereka. Apa mereka itu kok sampai berani seperti itu? Itu menyangka bahwa mereka itu memiliki Tuhan-Tuhan yang mampu menjaga terhadap mereka. Apa mereka itu menyangka bahwa berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai sekutunya Allah itu mampu melindungi mereka dari siksanya Allah? Tentu tidak. Mereka saja tidak mampu menjaga atas dirinya sendiri, apalagi menjaga terhadap yang lain. Mulanya bahasane walhasil annaman la yakunu qadirun ala taf'il afat wa la yakunu mashuban minallahi bil i'anah kaifa yaqdiru ala syai'in. Ya, jadi kesimpulannya orang yang tidak mampu untuk menjaga dirinya sendiri untuk menolak mara bahaya dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, maka dia jelas tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun, termasuk dalam hal ini adalah menjaga dari siksa. Pun, yang ini ngoten. Terus kita lanjutkan malih tentang ayat yang selanjutnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki, bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul umru afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Surat Al-Anbiya ayat 44. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum. Akan tetapi justru aku Allah memberikan kenikmatan terhadap mereka orang-orang kafir dan para leluhur mereka, aba'ahum, para leluhur mereka, ai bima an'amna alaihim, dengan perkara yang telah aku berikan kenikmatan kepada mereka, hatta tala alaihimul umur, hingga mereka semua itu memiliki umur yang panjang. Akan tetapi yang ada faghtaru bidzalik, mereka itu malah tertipu dengan hal tersebut. Afala yarawna anna na'til ardo ay naksidu ardahum nangkusuha min atrafiya bil fathi 'alan nabi. Apakah mereka itu tidak melihat bahwa sesungguhnya aku Allah itu bermaksud atau mendatangi, bahasanya ngaten, bermaksud menuju terhadap bumi mereka dengan artian nangkusuha min atrafiha, dengan artian Allah Ta'ala, aku Allah mengurangi bumi mereka dari ujung-ujungnya, yakni dengan cara bil fathi 'alan nabi, dengan cara memberikan kemenangan terhadap kanjeng Nabi. Afahumul ghalibun, apakah mereka itu merupakan orang-orang yang menang? La balin nabi wa ashabu al ghalibun. Jadi ayat ini sekarang kita lanjutkan bahwa ini tanda kutipnya bahasanya tamparan keras bagi mereka, bahwa bal matta'na haula'i wa aba'ahum, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah memberikan sebuah kenikmatan yang sangat agung terhadap mereka dan para leluhurnya. Ai bima an'amna alaihim, mereka secara nikmatis pol-polan dikai nikmat oleh Allah Ta'ala. Hatta tala alaihimul umur, sampai yang namanya umur mereka itu sangatlah panjang. Artinya ya nopo, umur yang panjang itu merupakan sebuah kesempatan mereka untuk berhenti, untuk bertaubat, untuk kembali ingat, untuk kembali kepada Allah. Itu makna daripada umur panjang. Tapi yang ada nopo tetap saja wa hatta tal alimul, yang ada umur yang panjang mereka itu bukan kok mereka itu sadar. Nah, ngeri gini akan yakni ma hamalahum alal i'rad ilal ihtirar itu lil mahlah. Yakni yang menyebabkan mereka itu berpaling itu adalah mereka itu tertipu dengan yang namanya tulil mahlah, lamanya kesempatan. Nah, yakni talat a'maruhum fil ghaflati fanasu ahdana wa jahilu mauqi'an
mauqi'a mawaqi'i ni'matina wa darru bidzalik. Yang ada mereka itu umurnya panjang di dalam kelalaian sehingga mereka lupa terhadap janjinya Allah dan sudah lupa terhadap cara mensyukuri terhadap nikmat-nikmatnya Allah, dan yang ada malah justru mereka tertipu dengan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi ini bolak-balik didawakan. Umure dawa, nikmat full, ini yang ada justru malah membuat mereka itu menjadi lalai. Nah ini yang menjadi PR, yang menjadi titik poinnya. Afala yarawna anna na'til ardo aynaksidu ardahum aynangkusu min atrafiyah bil fathi ala nabi afahumul ghalibun. Apakah mereka itu tidak melihat? Afala yarawna, apakah mereka itu tidak melihat? Apakah mereka itu tidak melihat bahwa aku Allah itu mendatangi terhadap bumi mereka, ainaksidu ardohum nangkusu min atrofia, dalam keadaan mengurangi bumi mereka itu dari ujung-ujungnya. Jadi ini membahas yang namanya mulainya Islam itu maju. Di Islam itu maju dengan, dan ini dikenal penaklukan. Al-Fatah itu bahasanya awak dewe adalah penaklukan. Jadi yang namanya agama Islam ini sedikit demi sedikit mampu menaklukkan kota-kota terdekat di Mekah dan juga di Madinah. Lalu nang gini bahasane afala yarawna anna na'til ardo nangkusuha min atrofiyah. Apakah mereka itu tidak melihat bahwa aku Allah mendatangi bumi mereka dalam keadaan mengurangi bumi mereka dari ujung-ujungnya. Bumi yang asalnya ini banyak dikuasai oleh orang-orang kafir, sedikit demi sedikit dikuasai, ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi dan juga para sahabatnya, ditaklukkan sehingga menjadi negara-negara Islam. Jadi artinya mengurangi bumi itu maksudnya mengurangi bumi mereka itu dengan cara buminya itu ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi, sehingga seolah-olah mereka itu tidak memiliki bumi, mereka tidak memiliki tanah, mereka tidak memiliki negara, karena negara-negara mereka itu telah ditaklukkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Pun afahumul ghalibun, apakah mereka itu merupakan orang-orang yang menang? Lah, tidak. Jelas-jelas mereka itu kalah kok. Dari segi banyaknya kota yang ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi dan juga para sahabatnya itu loh, sedikit demi sedikit Islam itu tambah merambah. Sampean bisa lihat lah. Salah satunya Indonesia ini ya, cara bahasane termasuk yang ditaklukkan oleh agama Islam, alhamdulillah masuk dan menguasai, termasuk Indonesia termasuk agama terbesar, negara dengan agama Islam terbesar ya, salah satunya adalah Indonesia nih. Mulana teng ngriki bahasane Imam Fakhruddin Imam Syekh Mutawal Asy'arawi, idrabun amma tawahhamuhu min anna hifdhum wa imdadhum bin ni'am min kibali alihatihim bal ma hum fihi minas sarra wan ni'am wal hifdi istidrajun lahum. Jadi bahasa bal mata'na haula'i wa aba'ahum ini pada hakikatnya adalah untuk idrob. Untuk idrob itu memindahkan bahwa keyakinan mereka selama ini bahwa mereka itu hidup dengan penuh kenikmatan, hidup dengan umur yang panjang. Mereka sangka bahwa itu semua adalah dari Tuhan sekutu mereka, dari berhala yang mereka sembah. Tapi nyatanya nopo? Allah Ta'ala mengingatkan, bal mata'na, justru aku Allah yang memberikan nikmat terhadap mereka. Ini untuk mengingatkan bahwa yang memberikan nikmat dan memberikan umur panjang terhadap mereka itu bukanlah berhala yang mereka sembah, akan tetapi Allah. Bahasanya bal mata'na
haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun ay la, tidak, yang menang adalah Kanjeng Nabi dan juga para sahabatnya. Bon, kita lanjutkan. Qul innama undirukum bil wahyi wa la yasma'us summud du'a idza ma yungdarun. Surat Al-Anbiya ayat 45. Tanggadiki ingin dikaakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qul innama undirukum, ucapkan wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, innama undirukum, sesungguhnya aku hanya memberikan peringatan atau menakut-nakuti terhadap kalian semua bil wahyi, dengan menggunakan wahyu. Afahum wala yasma'u summa du'a, dan tidaklah orang yang tuli itu bisa mendengarkan seruan tatkala mereka itu diperingatkan, ditakut-takuti. Pun. Jadi tengeriki intinya adalah membahas, ucapkan wahai Muhammad kepada mereka bahwa sesungguhnya aku Kanjeng Nabi nih, itu menakut-nakuti, memberikan peringatan terhadap kalian semua itu bil wahyi, dengan wahyu dari Allah. Artinya ya nopo? Ai minallah, dengan wahyu dari Allah, yakni Al-Qur'an, la min qibali nafsi, tidak dari Kanjeng Nabi sendiri. Bahasanya mereka itu kan menyangka bahwa Kanjeng Nabi itu membawa risalahnya ini dari dirinya sendiri. Makanya tengah dikit ucapkan wahai Muhammad bahwa aku itu memperingatkan mereka dengan wahyu dari Allah, tidak dari diri sendiri. Pun wala yasma'u summud du'a idza ma yundarun, dan orang yang tuli tidak akan pernah bisa mendengarkan terhadap sebuah seruan tatkala mereka diperingatkan. Wong lek budek, Pak. Wong lek tuli mbok elingno kaya apa ya ora krungu jenenge wong tuli. Pun bahas qiraahnya riyen. Bitahqiqil hamzataini wa tashil lisaniyati bainaha wa bainal ya. Oh, sampun kula terangaken bahwa ini qiraahnya ada dua. Yang pertama wala yasma'us summud du'a idza. Jadi jelas hamzahnya. Tahqiq hamzahnya idza. Kemudian qiraah yang kedua, antara hamzah yang kedua itu dibaca tashil antara ya dan juga hamzah. Wala yasma'u summat du'a aida, antara ya dan hamzah. Ya kayak yi, tapi jangan yi. Kalau yi itu jadi ya. Ya, aida. Gitu ya. Ada y-nya tapi ada penekanan hamzahnya. Pun. Jadi orang yang tuli itu nggak akan bisa mendengarkan terhadap sebuah seruan tatkala mereka itu diperingatkan. Ono sirine banjir gitu ya. Ada sirine banjir, masih orang tuh masih sirinenya itu buanter. Tapi kalau mereka yang tuli ya nggak akan mendengarkan. Artinya bagaimana? Tengeriki aihum litarkim al-amala bima sami'u minal indar kasumi. Ya ini orang-orang kafir itu loh. Karena mereka meninggalkan, tidak mau mengamalkan terhadap apa yang mereka dengar berupa sebuah peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka itu seolah-olah orang yang bisu, tuli, gara-gara bahwa mereka tidak mengamalkan terhadap apa yang mereka dengar. Mendengarkan terhadap Al-Quran dengan segala pengingat yang ada di dalamnya, tetap tidak mau melakukan, itu sama halnya dengan orang yang tuli. Pun tengeriki dingendikaaken ngoten, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki dawuh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dingendikaaken kalian beliau, tengeriki dingendikaaken
Idzil gharat bil indar laisa sama bali tamasuk bi fi ikdamin ala wajibin wa taharruzin min muharramin wa ma'rifatin bil haqqi. Jadi maksud daripada Al-Qur'an ini diperdengarkan terhadap mereka itu bukan hanya mendengarkan tapi diamalkan agar mereka mampu melakukan kewajiban, meninggalkan perkara yang diharamkan dan bisa ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Yang mana ini semua bisa terjadi kalau benar-benar diamalkan, bukan hanya sekedar didengarkan. Maka seolah-olah gak mengamalkan, seolah-olah gak mendengar. Pun teng iki tinggi akan ngoten. Kalau lanjutaken malih teng kelanjutane ayate kul innama undirkum mantun nggih. Wala immassathum nafhatum min adabi rabbika la yakulunna ya wailana inna kunna zalimin. Surat Al-Anbiya ayat 46. Wala immassathum nafhatun, dan tatkala mereka ditimpa sedikit saja dari Tuhanmu, sedikit saja dari siksa Tuhanmu. Lawang sulim alih. Wala immassathum nafhatun min adabi rabbika, dan tatkala mereka itu terkena oleh sedikit saja dari siksaan Tuhanmu, azab Tuhanmu, niscaya layakuluna, mereka akan benar-benar berkata, ya wailana, sungguh binasa kita semua, inna kunna zalimin, sungguh aku itu merupakan orang yang dolim, kita semua ini merupakan orang yang dolim. Artinya ya nopo, ay wala immasathu nafatun ay waqatun khafifatun min adabi rabbika layakulana ya litambihi wailana ay halakana inna kunna zalimin bil isyraki wa takdzibi Muhammad. Yani mereka itu orang-orang kafir tatkala sudah, bahasane ngoten nggih, bahasane ngoten, tatkala mereka itu sudah terkena oleh sedikit saja siksaan dari Allah Ta'ala, masih sedikit, mereka akan berkata bahwa sungguh celaka kita semua dan kami semua adalah orang-orang yang zalim. Itu ucapan mereka. Artinya ya nopo tengeriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allah Ta'ala itu menjelaskan bahwa sesungguhnya keadaan mereka itu sudah akan berubah, bahwa mereka itu berubah di titik di mana tatkala mereka melihat sedikit saja dari siksaannya Allah Ta'ala yang sudah diperingatkan terhadap mereka, mereka akan benar-benar mendengarkan, mengaturkan udzur, mengakui, ya, namun di kondisi yang mereka sudah tidak bisa bermanfaat lagi sebuah penyesalan daripada mereka. Artinya piye? Yes, kayak seperti itu tadi. Awal mang gayane nantang-nantang, kapan siksane pangeran, wis ora wedi koyo-koyo, ora wedi pangeran, ora wedi siksane pangeran. Barang siksane pangeran iku mang wis teko tenanan, wala immasat hunafhatum min adabi rabbika, tatkala siksaan Tuhan yang ya tatkala sudah datang terhadap mereka sedikit saja dari siksaan Tuhan mereka, niscaya mereka sudah ketakutan seraya berkata, celaka kita semua, sungguh kita semua merupakan orang yang zalim. Kewayane tok gagah nang awal tok, nantang-nantang. Adabe teko tenan, apa nih gak minta ampun. Pun niku terakhir ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, terakhir niki ayat 47 niki. Niki dereng kula murati. Inna kunna dzalimin, sunya kita semua ini merupakan orang yang zalim. Zalimnya gara-gara bil isyrak wa takdzibi Muhammad, gara-gara menyekutukan Allah dan menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi. Pun gara-gara napa mek kenaan sedikit saja dari siksaannya Tuhan mereka, mereka wis atu-atu, wis ketakutan, merasa sedih, merasa menyesal, padahal nang awal gayane koyo yo kayak nantang-nantang. Pun terakhir niki, wa nadul mawazin al-qistal yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'am
syai'aw wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Intinya di ayat 47 ini Allah Ta'ala membahas bahwa segala sesuatu di hari kiamat itu akan benar-benar ditimbang semua amalnya para manusia, baik orang yang kafir ataupun orang yang beriman. Kenapa kok tiba-tiba membahas yang namanya al-mawazin, timbangan amal? Ini hubungannya dengan ayat yang sebelumnya bahwa mereka orang-orang kafir itu terkena oleh siksaannya Allah, mendapatkan didatangi, dihampiri oleh siksaannya Allah, tidak lain tidak bukan atas dasar Allah Ta'ala yang dolim, tapi mereka sendirilah yang melakukan tindakan dolim. Jadi siksaannya Allah Ta'ala itu atas dasar balasan daripada perlakuan mereka. Cara nang zubate kayak piye nep? Yusibu may yasha wa man sya ahrama lali wes. Warizqu ma yanfa wala muharrama. Terus marongono yusibu man atau ahu bi fadlihi wa may yasha aqabahu bi adlihi. Cara teng zubat yang ngoten. Jadi yusibu may yasha bi fadlihi, Allah Ta'ala memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang dikehendaki karena fadlnya Allah, karena anugerahnya Allah. Tapi wa yusibu may yasha bi fadlihi wa may yasha aqabahu bi adlihi. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk disiksa, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menyiksa itu gara-gara sifat adilnya Allah. Jadi ayat ini yang terakhir, ayat 47 ini membahas yang namanya mizanul amal atau neraca atau timbangan amal, itu untuk mempertunjukkan kepada mereka bahwa siksa-siksaan yang diterima oleh mereka itu tidak lain, tidak bukan karena sifat adilnya Allah. Bukan karena dianggap kejam, bukan karena dianggap napa bahasane dolim, boten saged. Pun mulana kita merhati rien wa nadul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan aku Allah meletakkan timbangan-timbangan yang adil di dalam hari kiamat. Aina al mawazina al qista idawatil adli idatil adli liyaumil qiyamah ifi. Aku Allah meletakkan timbangan-timbangan yang adil di dalam hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak satupun orang dizalimi sesedikit apapun, yakni min naksi hasanatin, kebagusannya dikurangi enggak mungkin, au ziyadati sayiatin, atau keburukannya ditambahi, itu juga enggak mungkin. Makna tenggeriki sampai terakhir ayatnya wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun amalnya itu hanya seberat biji sawi, misqala habbatin min khardalin, walaupun hanya seberat biji sawi, niscaya Allah Ta'ala akan mendatangkan terhadapnya. Ai wa in kana al amalu misqala ai zinata habbatin min khardalin, walaupun kebaikan amalnya itu hanya sebatas misqala habbah, seberat biji sawi, niscaya akan Allah Ta'ala datangkan hal tersebut ai bi mauzuniha, yakni dengan mauzunnya, perkara yang ditimbangnya, bahasanya beratnya. Wa kafa bina hasibin, cukup aku Allah sebagai zat yang menghitung-hitung, ai muhsina fi kulli syai'in, yakni sebagai zat yang mengetahui, menotal, menghitung secara total terhadap segala sesuatu. Pun ini membahas sing jenenge al-mizan atau yang namanya timbangan amal. Mizan itu timbangan amal. Pertama, tengeriki dawuh para ulama wa nadul mawazina. Al mawazin itu merupakan jamak sighot muntahal
jumu mawazin. Seolah-olah berarti mawazin itu beberapa timbangan. Berarti seolah-olah maknanya berarti besok di akhirat itu Allah Ta'ala punya banyak sekali timbangan amal. Apakah benar seperti itu? Didawuhi ditengeriki dikatakan wal jam'u fil mawazin lit ta'dim fa inna sahih annahu mizanun wahidun li jami'il umam wa li jami'il a'mal. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya timbangan amal besok di hari kiamat itu hanya satu. Untuk seluruh umat manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman dan untuk semua amalnya manusia. Sehingga jamaknya di situ itu bukan diartikan jamak yang secara hakikat. Paham ya? Bukan diartikan jamak yang secara hakikat. Karena dimaknani jamak secara hakikat berarti timbangannya akeh nah akhirat mboten. Al-mizan itu cuma satu, tidak banyak. Sehingga jamaknya di sini fungsinya adalah untuk lit ta'zim, untuk mengagungkan. Ini balik nang ilmu balaghah ngeten iki jenenge. Jadi dijamakkannya itu karena nopo? Untuk takdim atau mengagungkan. Bahwa yang namanya mizan ini, timbangan amal ini adalah sebuah yang agung, sebuah timbangan yang tidak akan terjadi sebuah kecurangan. Bentuknya gimana sih al-mizan itu? Sebuah timbangan amal besok di hari kiamat itu. Wa huwa jismun makhsusun laha lisanun wa kaffatani wa amudun. Yang namanya mizan itu sebuah jisim yang tertentu, yang dia memiliki lisan, yang memiliki kafatan. Kafatan itu nobongi bahasan dua sisi kanan kiri, dan juga sebuah nih penopang atau bahasanya ya seperti timbangan-timbangan pada umumnya. Lelek saiki kan timbangannya timbangan digital loh Pak, langsung di anukne wis mari. Tapi ini timbangannya adalah timbangan-timbangan bukan timbangan digital gitu Pak. Timbangannya adalah masih manual, bahasanya ngaten. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Kullu kafatin qadru ma bainal masyriqi wal maghrib. Niki lho, gedene sing jenenge sirat, mizan, sebuah timbangan yang di akhirat ini setiap sisi kanannya timbangan dan sisi kirinya timbangan itu seluas antara bumi bagian timur sampai bumi bagian barat. Jadi timbangannya orang kok mek cili-cilian kayak timbangan-timbangan nang toko ngono kae lho, kayak nimbang amalnya seluruh para manusia dan juga seluruh amalnya para manusia ya Pak. Ya, melana teng mriki wa makanhu qabla sirat. Tempatnya al-mizan ini sebelum siratal mustaqim. Jadi ini di sini jadi siratal mustaqim atau tempat penyeberangan jembatan siratal mustaqim, sebelumnya orang itu di siratal mustaqim maka ada yang namanya al-mizan atau timbangan amal, yang mana setiap sisi kanan dan juga sisi kirinya itu lebarnya selebar bumi dari timur hingga barat. Kafatu al-yumna lil hasanat wa hiya nayyiratun an yaminil arsh. Yang mana sisi kanannya mizan itu untuk menimbang amal-amal baik dan sangat mencorong karena berada di posisi kanannya arsh. Sedangkan sisi kirinya al-mizan itu sangatlah mudlimatun, sangatlah apa bahasanya? Dolim. Mudlimah itu petang. Dolim. Mudlimah itu petang. Sangatlah redup, sangatlah gelap. Ya'khudu Jibrilu bi'amudihi nadhiran ila lisanihi wa Mikailu aminun alaihi yahduru al-jinnu wal insan wa waqtu ba'dal hisab. Wala yakunu al-waznu fi kulli ahadin bal huwa tabi'un lil hisab. Lah sekarang ini jadi kronos saking gedene sing jenenge mizan sampai-sampai teng mriki ngendika akan kalian Al Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau niku dawuh ngeten.
Jadi diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Daud alaihissalam meminta terhadap Allah Ta'ala agar ditunjukkan kepada Nabi Daud yang namanya mizan. Allah Ta'ala Nabi Daud matur dumateng Allah Ta'ala, wahai ya Allah, kula kepingin ngertos sing jenenge al-mizan atau timbangan amal besok di hari kiamat niku modele kados napa. Akhirnya tatkala yang namanya Nabi Daud itu benar-benar diperlihatkan oleh Allah Ta'ala al-mizan, betapa besarnya yang namanya timbangan amal besok di hari kiamat, fahusya falamma ra'ahu husya alaihi, langsung semaput sing asmone Nabi Daud krono saking gedene al-mizan. Falamma afaqa, tatkala Nabi Daud itu sudah sadarkan diri, siuman jaro bahasane ngoten. Qala ya ilai, Nabi Daud berkata, wahai Tuhanku, manil ladzi yaqdiru ala ayyam la kafatahu hasanat. Ya Allah, bagaimana mungkin nek mizan timbangan amal ini gedene sak menten iki? Bagaimana mungkin satu orang mampu untuk memenuhi timbangan amal baiknya yang kanan ini? Lebih Pak, gedene awak dhewe cuwilik kayak ini ya. Monggo gedene al-mizan timbangan amal itu mulai pojok bumi timur sampai bumi barat. Ya apa carane iso ngebeki amal baik? Akhirnya dijawab oleh Allah Ta'ala pertanyaannya Nabi Daud niki. Faqala ya Daud. Allah Ta'ala menjawab terhadap Nabi Daud seraya berkata, ya Daud, wahai Nabi Daud, inni raditu an abdi mala'aha bitamrotin. Wahai Daud, sesungguhnya aku ridho dari hambaku yang memenuhinya hanya dengan satu buah kurma. Artinya ya napa, timbangan amal baik yang luasnya mulai dari timur hingga baratnya bumi ini hanya bisa, itu juga bisa dipenuhi hanya dengan bersedekah dengan satu buah kurma. Artinya amal yang baik tatkala dilakukan secara baik, secara ikhlas karena Allah hingga menyebabkan Allah Ta'ala ridho, itu mampu membuat amal baik mizan atau timbangan amal baiknya seorang manusia itu sudah terpenuhi. Artinya kita nggak boleh meremehkan terhadap yang namanya tindakan baik sesedikit pun. Pun nggih niki pun manten niki. Intine ngoten, Masya Allah. Fala tudlamu, terakhir nih, fala tudlamu nafsun syai'an, tidak akan ada satu orang pun yang didolimi sesedikit pun. Gak mungkin amal buruknya ikut ditambahi, juga tidak mungkin amal baiknya ikut dikurangi. Gak mungkin, semuanya valid datanya. Wa in kana al-amalu misqala habbatin zinata habbatin min khardalin ataina bi abi mauzunha. Walaupun cuma sebesar biji sawi itu didatangkan di total sama Allah Ta'ala. Artinya ya nopo ini membahas waqafa bina hasbin, cukup Allah Ta'ala sebagai zat yang menghitung-hitung, zat yang menghitung segala sesuatu. Niki sering kula maturaken nggih, dadi teng mriki ngendikaken kalau amal baiknya orang-orang yang beriman jelas pasti itu ditimbang antara amal baik dan juga amal buruk. Itu satu. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah amal-amalnya orang-orang kafir. Ini bagaimana amal-amalnya orang kafir? Tengriki dikatakan wal haqqu annal kufar tuzanu a'malum as-sayyi'ah ghairul kufri. Sing jenenge timbangan amal digolengko. Sing jenenge timbangan amal buruknya orang-orang kafir itu juga ditimbang. Tapi selain kekufuran, paham ya? Jadi amal buruknya orang kafir itu nanti dipilah menjadi dua. Yang pertama amal buruk berupa tindakan kekufurannya. Yang nomor dua tindakan buruk selain kekufuran. Dia mungkin mendem, berzina, mencuri, membunuh dan juga yang lainnya. Itu ditimbang sendiri.
Karena apa? Supaya yang namanya amal buruk atas dasar kekufuran ini mendapatkan balasannya sendiri, dan amal buruk yang selainnya kekufuran itu mendapatkan balasannya sendiri. Dan bahkan, nah ini yang sering ditanyakan ya, kalau orang kafir itu masuk neraka, lalu bagaimana dengan semua amal baik yang dilakukan? Orang kafir itu sak jahat-jahate, sak elek-eleke atau sak kafir-kafire ya panggah pasti memiliki amal baik. Bagaimana amal baiknya orang-orang kafir? Dijawab oleh para ulama. Kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, amal baiknya orang-orang kafir itu sudah dibalaskan di dunia. Karena orang kafir itu beramal baik bukan karena Allah, tidak mengharapkan balasan dari Allah. Jadi nggak perlu dikasih di akhirat, nggak perlu. Orang kafir melakukan sebuah kebaikan itu karena ingin dipuji, karena ingin dikenang. Dan itu sudah mendapatkan. Dan itu sudah mereka dapatkan. Dan memang balasannya akan diberikan secara kontan oleh Allah Ta'ala di dunia. Satu itu. Yang nomor dua, menurut sebagian ulama mengatakan, sampean lihat tengeriku sampun wonten, bahwa amal-amal wa a'malum al-hasanah allati la tatawaqqafu ala niyatin kal itqi wasilatir rahimi wal waqfi fayukhaffafu anhum bidzalika min adzabil kufri fatuzan a'malum li ajli dzalik la lin najati min adzabil kufri. Amal baiknya para orang-orang kafir itu pertama akan dibalaskan secara kontan di dunia yang pertama, dan yang kedua akan dibalaskan dengan cara diperingankan siksaan mereka. Tapi siksaan yang selain nopo gara-gara tindakan kufur. Paham ya? Jadi kalau siksaan yang gara-gara kufur ini nggak akan dimaafkan, nggak akan diberi kompensasi, nggak akan diperingankan. Tapi siksaan sing gara-gara kak ngelakoni sholat, sing gara-gara mendem, sing ngelakoni mencuri dan seterusnya, itulah yang akan diperingankan siksanya gara-gara dia memiliki amal baik. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal baiknya siapapun. Sekalipun orang kafir, sekalipun orang fasik, sekalipun orang siapapun. Itu semua akan benar-benar dibalaskan oleh Allah. Pokoknya nang dunia ya dikai balasan sama Allah Ta'ala amal baiknya orang-orang kafir. Dan yang nomor dua, nang akhirat sesuk diperingan yang namanya siksa-siksaannya orang-orang kafir. Pun iki ngoten. Wa kafa bina hasibin ay muhsinina fi kulli syai'. Ngriki ngoten. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'aw wa dzikral lil muttaqin. Surat Al-Anbiya ayat 48. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Yeah.